Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan, Prodi S1 Akuntansi, kelas A, Akuntansi Reguler Pagi, Angkatan tahun 2020. Di video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang ISAK 35. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai presentasinya. Oke, saya ulangi kembali. Saya mahasiswa Wahyu Setiawan dengan NIM 2020-122-0013 akan menjelaskan materi ISAK 35. Di sini saya mengambil judul yaitu penerapan ISAK 35 pada Masjid Baitul Hidayah Puger Jember. Latar belakang mengapa saya mengambil judul ini adalah karena yang kita ketahui bahwa masjid adalah tempat ibadah umat Islam dan sebagai tempat aktivitas keagamaan seperti sholat, mengaji, sholawatan, serta lain sebagainya. Nah, di dalam akuntansi, masjid merupakan organisasi sektor publik, yaitu organisasi non-laba, non-profit oriented. Apa sih organisasi non-laba itu? Organisasi non-laba adalah organisasi yang tidak berorientasi pada laba atau tidak mencari keuntungan. Terus dari mana dananya? Nah, dana dari organisasi non-laba ini bersumber dari para donatur, sumbangan para donatur secara seikhlasnya. Terus laporan keuangan organisasi non-laba itu berdasarkan ISAK 35 ada 5 macam. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau Financial Position Settlement, ada laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas atau cash flow, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, pembuatan laporan keuangan masjid itu sangat penting. Karena apa? Alasannya adalah laporan keuangan tersebut akan menampilkan dan menunjukkan bagaimana pengelolaan keuangan yang telah dilakukan atau sebagai bentuk pertanggungjawaban performa dari para pengurus atau pengelola keuangan masjid tersebut. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tadi, maka peneliti tertarik nih untuk melakukan penelitian yang berjudul Penerapan ISAK 35 pada Masjid Baitul Hidayah Puger Jember. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Mengapa peneliti menggunakan metode ini? Karena penelitian ini memberikan gambaran tentang wujud pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi, yaitu SAK nomor 35. Nah, karena menggunakan metode kualitatif deskriptif, maka dalam langkah penelitiannya, peneliti tidak perlu merumuskan sebuah hipotesis. Nah, itu dia keuntungannya. Kemudian ada jenis dan sumber data. Ada 2 jenis dan sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan ada data sekunder. Apa sih perbedaan antara keduanya? Akan kita bahas. Yang pertama adalah data primer. Apa itu data primer? Data primer adalah data yang pertama kali dikumpulkan oleh peneliti ya, yang didapatkan dari lapangan secara langsung. Nah, contoh dari data primer ini adalah wawancara. Wawancara merupakan sumber bukti yang esensial bagi penelitian kualitatif. Dan yang kedua adalah data sekunder. Apa itu data sekunder? Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung atau data yang didapatkan dari pihak kedua. Contohnya apa? Contohnya data yang didapat dari jurnal, buku, internet, laporan keuangan, dan lain sebagainya. Nah, itulah data sekunder. Oke, next slide. Metode pengumpulan data. Ada 3 metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti. Yang pertama, wawancara. Nah, menurut Yin 2013-108, wawancara merupakan sumber bukti yang esensial bagi penelitian kualitatif. Yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara tadi. Contohnya apa? Contohnya adalah catatan, transkrip, buku, agenda, dan foto-foto kegiatan. Yang kemudian yang ketiga adalah observasi atau pengamatan langsung. Jadi observasi kualitatif ini di mana peneliti itu terjun langsung ke lapangan. Apa tujuannya terjun langsung ke lapangan itu?
tujuannya adalah untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu yang terdapat di lokasi penelitian. Seperti itu. Kemudian next slide, ada teknik analisis data. Ada 5 teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti. Yang pertama adalah menyiapkan data-data empiris. Yang kedua, menjelaskan prosedur pengelolaan keuangan. Yang ketiga adalah menghubungkan dengan teori-teori yang ada. Keempat adalah mengkonstruksikan dengan SAK nomor 35 tentang pelaporan keuangan organisasi non-laba. Yang kelima adalah menarik sebuah kesimpulan dari penelitian tadi. Jadi itu adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada hasil penelitian. Yang pertama adalah deskripsi objek penelitian. Nah, Masjid Baitul Hidayah ini merupakan objek penelitian. Merupakan masjid yang berdomisili di Desa Mojosari, RT 2 RW 19, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Didirikan pada tahun 1978. Nah, selama berdirinya masjid, masjid ini mengalami beberapa kali perenovasian, yaitu yang pertama pada tahun 1999, di mana terjadi perenovasian pembuatan pagar dan lain sebagainya. Kemudian perenovasian terakhir kali itu pada tahun 2020, yaitu memperluas masjid ditambah menjadi 2 kali lipat ke belakang. Nah, dengan adanya perenovasian yang cukup banyak ini, tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Karena apa? Karena banyak tenaga ahli yang terlibat dalam pembangunan tersebut. Nah, untuk membiayai pembangunan tersebut, maka biaya atau dana itu diperoleh dari mana? Dari donasi, sumbangan, infak, dan sedekah setiap hari Jumat. Seperti itu. Kemudian next slide, ada pencatatan akuntansinya. Nah, berdasarkan hasil observasi atau pengamatan langsung ke lapangan, ternyata pencatatannya itu masih sederhana, yaitu hanya sebatas pada pencatatan pemasukan dan pengeluaran dana saja. Nah, di sini pemasukannya itu berasal dari infak yang diperoleh setiap hari Jumat. Kemudian pengeluarannya itu digunakan untuk melakukan perenovasian pada masjid tersebut. Nah, ada deskripsi laporan keuangannya. Nah, laporan keuangannya itu dibuat oleh bendahara masjid. Laporan keuangannya juga disusun pada periode mingguan. Jadi, setiap 1 minggu sekali akan dibuat laporan keuangan oleh bendahara masjid. Jadi, pencatatannya ini masih sederhana, yaitu pemasukan dan pengeluaran saja. Setiap ada proses pemasukan, bendahara akan melakukan pencatatan atau pembukuan. Sedangkan jika ada pengeluaran, maka bendahara akan meminta struk atau nota pengeluaran yang digunakan untuk dasar pelaporan keuangan. Nah, seperti yang dijelaskan di atas tadi, bahwa penerimaan masjid itu berasal dari infak setiap hari Jumat. Nah, di sini saya menyajikan atau memberikan data mengenai buku kas mingguan takmir masjid Baitul Hidayah tahun 2020. Bisa dilihat di layar. Di sini terdapat penerimaan infak yang dimulai tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember tahun 2020. Ini semua adalah penerimaan infak Masjid Baitul Hidayah Puger Jember pada hari Jumat. Kemudian ada pembahasan nih. Nah, berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa Masjid Baitul Hidayah hanya menyusun laporan secara sederhana saja dan tidak membuat laporan keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh ISAK 35. Nah, hal tersebut karena apa? Karena minimnya pengetahuan atau kurang memahami dan mengerti oleh pembuat laporan keuangan mengenai standar akuntansi ISAK 35. Jadi dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan masjid ini belum sesuai dengan interpretasi standar akuntansi keuangan karena belum memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh ISAK 35. Jadi itu tadi, masalahnya adalah para pengurus masjid, khususnya bendahara, belum memahami dan belum mengerti tentang laporan keuangan ISAK 35.
Next slide. Kemudian ada rekonstruksi laporan keuangan berdasarkan SHK 35. Nah, tadi kan jelaskan tuh bahwa laporan keuangan tadi itu belum memenuhi kriteria SHK 35. Maka di sini peneliti mencoba nih membuat laporan keuangan yang berstandar ISAK 35 sebagai berikut. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau Financial Position Statement. Apa itu Financial Position Statement? Yaitu neraca yang menyajikan atau membandingkan antara aset sama dengan liability ditambah equity. Nah, jika nilai aset itu sama dengan liabilitas ditambah equity, maka balance hasilnya benar. Karena prinsip akuntansi itu adalah balance. Kemudian, laporan keuangan yang kedua itu adalah laporan penghasilan komprehensif. Nah, ketika peneliti membuat laporan penghasilan komprehensif yang sesuai dengan ISAK 35, didapatlah laporan penghasilan komprehensif itu sebesar Rp263.845.000. Kemudian laporan keuangan ketiga adalah laporan arus kas atau cash flow. Nah, ini juga dibuat oleh peneliti sesuai dengan standar ISAK 35. Dan yang kita ketahui bahwa arus kas itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah aktivitas operasi atau operation activity, yang kedua aktivitas investasi atau investasi activity, dan yang ketiga adalah aktivitas pendanaan atau financial activity. Jadi ini adalah lapor arus kas yang dibuat oleh peneliti berdasarkan SHK 35. Nah, setelah melakukan penelitian tadi, peneliti menarik 4 kesimpulan yang dapat dijadikan acuan bagi para panitia masjid. Yang pertama adalah sistem penerimaan masjid Baitul Hidayah ini diperoleh dari infak Jumat, infak Idul Fitri, Idul Adha, serta infak dari para donatur. Yang kedua, sistem pengeluarannya ini masih belum disusun secara lengkap setiap bulannya, seperti pengeluaran rutin untuk biaya utilitas. Dan yang ketiga, masjid ini masih belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35. Karena tadi masalahnya adalah bendaharanya belum memahami, ya, belum mengerti atau minimnya pengetahuan tentang laporan keuangan dengan standar ISAK 35. Dan yang keempat, pencatatan dan pengeluaran keuangan masjid masih sederhana, yakni hanya sebatas pencatatan pemasukan dan pengeluaran saja. Nah, di sini peneliti memberikan saran atau solusi. Ada 4 saran atau solusi yang peneliti berikan kepada pengelola masjid, terutama bendahara masjid ya. Yang pertama adalah peneliti menyarankan kepada bendahara agar menyusun laporan keuangan itu sesuai dengan standar ISAK 35. Dan yang kedua, peneliti menyarankan agar bendahara mengelola dan mencatat pemasukan dan pengeluaran itu secara lebih rinci lagi. Apa tujuannya? Tujuannya untuk meminimalisirkan terjadinya kesalahan dalam perhitungan jumlah kas. Yang ketiga, peneliti menyarankan pengurus masjid untuk turut membantu atau turut kontribusi dalam melakukan pengecekan atau pengawasan arus kas masjid. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mencegah penyelewengan atau penyalahgunaan oleh bendahara, korupsi. Dan yang keempat, peneliti menyarankan agar pengurus masjid mengkoordinasikan untuk membuat fasilitas yang digunakan untuk sumber investasi jangka panjang. Nah, ini adalah daftar pustaka yang peneliti gunakan. Ada 5 daftar pustaka yang digunakan. Salah satunya adalah dari Bastian Indra 2007 dengan buku yang berjudul Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik, terbitan Erlangga, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi pemaparan atau penjelasan mengenai SHK 35 yang terjadi pada Masjid Baitul Hidayah Puga Jember. Seru ya, ternyata banyak sekali organisasi non-laba yang tidak menerapkan laporan keuangan berdasarkan standar SHK 35. Karena tadi masalahnya adalah pada pengurusnya. Pengurusnya tidak memahami atau minimnya pengetahuan tentang SHK 35. Dan kita sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa akuntansi,
sebisa mungkin mensosialisasikan atau membantu dan mengarahkan kepada para pengelola tersebut untuk mengikuti standar akuntansi SAK 35. Nah, sekian atas presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan saya dalam menyampaikan materi tadi, saya mohon maaf atas kekurangan saya. Untuk mengakhirinya, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.